Ini Mas, ini saya mau bikin konten di sini sama Salbet mau membahas tentang pemeliharaan ayam dan metode ayam. Iya, siap Mas. Coba sih nanti kita bandingin metode kita ya. Siap. Saling kita tukar metode lah. Kemarin itu keuntungan 1 juta lebih Mas. 1 juta lebih sampai 1,2 Mas. 1,2. Nah, lebih lah ya. Lebih Mas. Berarti per ekornya itu Oke guys, ketemu lagi dengan saya Mulyadi di channel Mulyadi. Sekarang saya lagi bersama peternak handal kita, Mas Albert. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas. Kabar sampean piye? Sehat-sehat, aman. Ayamnya sehat iki? Alhamdulillah sehat Mas. Didelok mantep-mantep iki. Alhamdulillah. Ini Mas, ini saya mau bikin konten di sini sama Salbet mau membahas tentang pemeliharaan ayam dan metode ayam. Iya, siap Mas. Coba sih nanti kita bandingin metode kita ya. Iya, siap. Saling kita tukar metode lah. Pengalaman metode. Saya pertama mau nanya-nanya soal pakan dulu Mas. Gimana pakannya? Kalau pakan ini kita Mas dari umur 0 hari sampai 40 hari ataupun sampai 45 hari kita full pour. Full pour ya. Setelah itu sampai panen kita alternatif. 40 sampai alternatif 45 sampai panen itu. Sampai kita alternatif. Kalau purnya itu biasanya habis berapa Mas? Kalau enggak sampai panen, sampai 45 lah. 45 itu. 45 itu menghabisin kemarin ini ayam 200 ya. Di umuran ini udah habis 4 sakan. 4 sak berarti sekitar 2 sak lah ya. Sekitar 2 sak 45 hari. Kalau per 100 ekornya 2 sak. 2 saknya Mas gitu. Berarti kalau sampai panen kita masih punya stok 2 sak lagi kalau berbuat per 100-nya. Kalau per 100 4 sak. Iya. Itu untuk alternatifnya 45 sampai panen itu habis berapa kilo biasanya Mas? Alternatifnya kalau buat jagungnya 50 kilo. Kalau lainnya itu hijau-hijauan Mas sama sayuran. Sayurannya dari pasar, soalnya kita orang pasar. Pas banget. Pulang dari pasar kita bawa sayur-sayuran yang udah agak BS itu reject lah, sayuran reject itu. Jangan lupa kalau pakai sayuran ibaratnya dapat dari pasar, dari rumah dicuci dulu sebelum kasih ayam. Tuh mantep itu guys. Biar steril. Karena banyak pestisida sekarang sayuran. Iya Mas. Untuk alternatifnya pakai apa ini Mas Albert? Alternatifnya sampai belepotan ngomongnya. Kalau alternatif kayak jagung, kita dulu belinya kalau jagung itu belinya masih butiran utuh gitu. Kita giling, setelah kita giling kita rebus, kita buat aron, jagung aron lah. Berarti pakai jagung aron. Emang tak akuin kalau jagung aron Mas. Pokoknya mantep lah. Iya, kalau buat bobot. Kayak rata-rata peternak sekarang pakai jagung aron semua. Dan jagung aron, pantas jagung sekarang naik harganya. Iya Mas, jagung naik ini harganya di wilayah kita ini. Tapi masih masuk lah buat ayam. Iya, masih masuk lah. Nah, jadi guys, ini Mas Albert ini ayamnya bagus-bagus, sehat-sehat. Dan untuk pakai walaupun pakai alternatif nggak full sentrat itu, tembus 2 bulan Mas. Alhamdulillah tembus Mas. Nah, itu guys, berarti nggak harus full pour. Jadi kita itu bisa ngirit pakan pakai alternatif. Contohnya Mas Albert ini. Jadi dia pakai jagung aron. Dan untuk minumnya Mas, penasaran saya juga. Itu kok warnanya warna-warni gitu. Kayaknya mencurigakan, nggak mungkin air putih ini. Iya Mas, kalau minum ya buat kawan-kawan, kalau minuman di treatment kita ini pakai herbal, empon-pon. Oh, herbal empon-pon aja apa ada lainnya lagi Mas? Ada. Coba sebutinnya apa aja lah, nanti kita bahas cara buatnya juga. Iya. Kalau empon-pon itu kita pakai kencur, jahe, kunyit. Itu teman-temannya suruh nyiapin buku biar siapin bukunya Mas ya. Nanti lupa nyatetnya. Ini lumayan banyak kayaknya ini. Kencur, kunyit, temulawak, temu ireng, daun suruh, terus sama bawang putih, sama garam, gula aren atau gula merah. Kalau gula merah gula yang nggak obatan ya Mas ya. Itu bisa. Itu untuk takarannya gimana? Itu bebas atau ada takarannya Mas? Takarannya lupa saya Mas. Ada di tabel ada. Oh, ada di tabel. Ada takarannya. Nanti kalian juga bisa tanya Mas Albert lah. Nanti ada kontaknya kalau yang butuh. Iya Mas. Ternyata bisa lupa juga. Lupa Mas, banyak soalnya. Bener kalau itu banyak banget. Banyak. Komplit Mas. Ada lagi minuman lainnya? Jangan lupa alkali. Kita pakai selalu alkali. Alkali guys. Kalau alkali di YouTube udah banyak. Iya, udah banyak. Kalian bisa nyari langsung. Iya.
Jadi perbandingannya apa pakai apa. Tapi yang pasti kalian mudah nyari bahannya. Iya. Air hujan langsung. Iya. Banyu langit pokoknya, Lur. Ojo lali banyu langit nih. Tadai banyu hujan ataupun air di mineral. Ada lagi nggak? Yang ada lagi Mas buat apa namanya itu Perangsang daging, perangsang daging. Kita pakai enzim pedaging. Oh, Mas Albert ini pakai enzim guys. Enzim pedaging. Dia bahannya apa aja itu Mas kalau enzim Kalau itu? enzim pedaging itu ya pakai ikan lele, Ya. terus sama nanas, sama gula aren ataupun gula merah yang enggak obatan bisa. Itu kita rajang, potong kecil-kecil, kita jadiin satu, kita fermentasi. Oh, simpel banget Iya. guys kalau enzim ini. Iya. Cuma 3 jenis. Iya, 3 jenis. Kayaknya nggak sampai 30.000 sih kalian bikin. Iya, itu nggak per nyampe liter. itu. Per liter itu. Pokoknya kita buat enzim itu per kilo jadi 1 liter 1 liter. Oh, jadi 1 kilo ikan lele, 1 Ah. kilo gula, Ah. nanas setengah itu jadi 1 liter ya? Iya, 1 liter. Itu cukup sampai panen nggak sih Mas? Itu kalau buat siklus 100 ayam bisa lebih. Kayaknya kalau 2 siklus kalau buat Untuk 100 ayam tuh 2 siklus ya? 2 siklus. 200 ayam Lumayan, sampai guys. panen bisa itu. Perangsang daging semurah itu. Hmm. Gila, murah banget itu. Iya. Dibanding beli yang udah jadi di ruko itu mungkin ya 11-12 lah Iya. kegunaannya. Iya. Cuman kan harganya lebih mahal. Iya, harganya beda yang jelas. Berarti minumannya ada 3 itu Mas ya? Iya. Alkali, Enzim, enzim, sama empon-pon. Iya, Mas. Nah, tempatnya Mas Junet ini pakai 3 jenis itu guys untuk minumannya. Itu untuk pemakaiannya seminggu itu gimana Mas? Jadi hari pertama apa atau gimana? Kalau hari pertama, kalau kita kan sih Mas, Masnya nggak kita susun ataupun harus hari ini pakai ini enggak. Oh. Saya nggak kayak gitu Mas. Lihat cuaca atau gimana? Lihat cuaca Mas. Oh, sama seperti saya berarti. Iya. Kalau ibaratnya kayak cuacanya nih musim hujan, Ah. kita pakai empon-pon. Ya, biar hangat. Ya biar hangat, soalnya buat menghangatkan tubuh ayam. Kalau ibarat kayak musim panas, kita pakai alkali. Kadang alkali, kadang air biasa. Kadang Berarti enzim kalau juga itu. enzimnya itu Kalau enzim juga kita kasih juga di air juga buat cuman minum. nggak sering gitu ya? Enggak sering. Sering juga bagus sih di enzim Ya, juga karena itu. dia kan buat merangsang daging Iya, itu. merangsang daging. Kalau untuk Mas Albert ini kan ayamnya selalu tembus ini. Ya, Nah, menurut Mas Albert keuntungan melihara ayam kampung ini gimana? ya lumayan Mas, lumayan menguntungkan. Berarti dibanding ternak lain gimana? Mas Albert pernah ternak lain nggak? Belum sih Mas, pernah di Bangkok itu. Oh, Bangkok itu ya. Berarti banding Bangkok masih untung ini karena Masih untung ganti ini Mas. Nah, Iya, masih untung ini. padahal Bangkok itu mahal guys. Iya. Tapi dia pilih Di kampung yang hanya kiloan. iya, pedaging. Karena kalau kita usaha itu kita pasti lebih milih yang cepat muternya guys. Iya Mas. Walaupun untungnya nggak gede banget, Iya. tapi lebih cepat. Iya, kayak Kita Bang main kapasitas Iya. ya. Kayak Bangkok sih emang ya bener harganya mahal Mas. Cuma kan kalau kita ibaratnya kandang kita nggak terkenal ataupun nggak kayak pacek kita atau indukan kita nggak bagus, ya mungkin orang masih Oh, mikir-mikir masih belilah. susah lah Masih jualnya. susah jualnya kita. Kalau ibaratnya kandang kita udah terkenal, wih Bangkoknya tuh bagus-bagus, emang menjanjikan sih. Untuk di sini penjualan gimana mas? Ini buat pembesaran nih. Ayam kalbi ini. Enak sih Mas penjualannya, penjualan kita Berarti udah nggak pusing lah ya? Enggak, kita penjualan ini kita bakulin sendiri Mas, kita jual sendiri. Kita ecer. Berarti sampean nggak pakai broker ya? Enggak Mas, Ngecer sendiri. ngecer sendiri Mas. Untungnya lumayan itu. Iya, alhamdulillah Mas. Kita Kalau saya kan masih ke broker. Iya, kalau kita jual-jual ke Langsung pasar, Mantap, mantap. kasih ke bakul kecil-kecil, langsung bawa ke pasar. Mantap kalau ini Iya. guys. Dia langsung ke pembeli langsung lah ya. Iya. Nggak ke broker Nggak. nggak ke tangan Enggak, dulu. enggak. Jadi Langsung. harganya tinggi. Iya, Mas. Kan ini ayam kampung Mas Sabel udah berapa kali? Ini dua siklus 2 kali nih Mas. Oh, udah 2 siklus ini kan. 2 siklus. Berarti rencana mau nambah nggak ini mas? Iya Mas, rencana ini mau nambah ini sama buat kandang lagi, insya Allah. 2 siklus langsung nambah kandang guys. Iya, Mas. Apa nggak mantep itu? Pasti kan, pasti keuntungannya. Iya, menjanjikan kok Mas. Ini aja masih, kalau ini sih masih buat sampingan sih Mas, tapi udah menjanjikan sih. Pasti nanti- Udah srek di hati Ah, ya. berarti kemungkinan bisa jadiin pekerjaan utama. Ya, ini lah ya. pekerjaan utama. Insya Allah Mas, kedepannya Mantap. gitu. Semoga ya, semoga pokoknya amin. makin banyak ayamnya. Ini kan metode udah, Ya. minum makan udah. Untuk budget kandang mas, Budget kandang ini Mas ya. kapasitas 200 ekor ini. Ini kemarin kan karena kandang ini udah jadi, Iya. bekas Bangkok. Hmm. Kalau kayak yang ini lainnya kan yang beli kayak ini apa karpet talang ini. Karpet talang ini. Ini karpet talang per meternya 12.000 Mas. Oh 12.000 per Ah, meter. Terus kayak waringnya ini
per gulung yang panjangnya 80 meter 250 kita pakai. Cuma ini masih sisa banyak Mas, buat pakai ini aja masih sisa setengah gulung. Sama plastik yang buat tirai ini kemarin kita beli 10 meter yang semeternya 10.000. Nah, ini masih sisa juga. Ini berapa ini Mas? 250 ini waring. Karpetnya Per meternya 12.000 dikaliin ini kemarin 25 ya. Pokoknya ini panjang lebarnya 2 meter 90. 2 meter 90 ditambah 3 meter 90. Oh, berapa itu? Ya, pokoknya itulah. Catat lah guys. Pokoknya nggak mahal-mahal banget. Nggak mahal kok pokoknya. Pokoknya usaha ayam kampung ini terserah kalian, modal berapa aja bisa. Jadi bisa ngukur kemampuan kalian sendiri. Iya. Enaknya itu, kalau kalian mau jadiin pekerjaan utama, kapasitas tambahin, banyakin. Nanti pasti cukup. Karena per 100 ekor Mas Albert bisa nerima berapa Mas keuntungan? Per ekornya? Per ekor ya. Per 100 ya, per 100 ya. Per ekor dulu nggak apa-apa lah. Per ekor. Kalau per ekor kita nggak tulis ikannya. Oh, belum pernah ngitung ya? Belum pernah ngitung, langsung kita buletin Mas. Langsung buletin per 100-nya itu. Kemarin itu keuntungan 1 juta lebih Mas. 1 juta lebih sampai 1,2 Mas. 1,2. Lebih lah ya. Lebih Mas. Berarti per ekornya itu 12.000 lebih guys. Ya, 12. Jadi ternak ini cukup lumayan guys. Kalau kapasitas banyak, kalian bisa ngaliin lah. Iya. Pokoknya semakin kita kapasitasnya semakin banyak ya semakin banyak keuntungan kita Mas. Berarti kan dia sampai panen cuma habis 4 sak ya? Iya, berbuat per 4 sak sama alternatif. Iya, alternatif. Itu buat per 100 ayam, per 100 ekor. Ini kan kemarin juga Mas Albert habis main tempat saya juga kan. Habis ngeliat ayam saya juga. Kita emang ternyata metodenya beda. Iya, cuma tapi ternyata ayamnya sama aja, panennya sama. Jadi ini guys, metode itu nggak terlalu jadi kunci utama untuk nembus bobot guys. Iya. Balik lagi yang penting proteinnya yang diserap ayamnya itu bagus. Pakan kita proteinnya cukup. Ya pasti tembus. Iya Mas. Iya kan. Yang penting dijaga kesehatannya ayamnya, itulah kuncinya. Ayam sehat itu insya Allah bisa tembus. Kemarin kan kita rame-rame tuh. Belum sempat ngobrol sampai metode kayak gini ya. Belum sampai. Malah ngobrol seru-seruan doang. Iya. Ya udah sekarang gini Mas, saya mau tanya sekarang lagi sama Mas. Mau tanya balik berarti ya. Kawan-kawan, sekarang saya mau gantian nih, nanya sama Mas Mulnya ini. Metode dia nih gimana? Jadi langsung jadi perdebatan guys video kali ini guys. Perdebatan metode. Iya. Saling sharing lah, tukar metode. Gimana punya Mas Mul ini metodenya gimana akan kita tanyakan sekarang. Mas, sampean itu pakan sampean itu full pur apa atau alternatif tuh Mas? Gimana itu? Kalau saya nggak ada metode pakan ya. Saya itu kadang kalau nggak ada alternatif full ya. Ya full. Sampai panen full itu Mas. Cuman kadang kalau dapat jagung ya pakai alternatif. Alternatif juga kasih Mas Yan. Itu selama panen itu per 100 ayam itu ngabisin berapa sak tuh Mas? Kalau full pur itu biasanya 4 sak Mas. Oh, 4 sak juga ya? Kadang kalau sampai 70 hari kita panennya sampai 4 sak lebih setengah. Setengah gitulah ya. 4 sak setengah lah ya. Bedel sak kelima itu lah. Ya. Masih sisa tapi itu kan ya. Kita kan nggak selalu dapat DOC bagus. Iya sih, kadang kan kayak di bibit kan ada yang gede, ada yang kecil. Kalau kita dapat yang bagus ya kadang nggak nyampe habis segitu ya. Bener Mas. Itu pakannya itu gitu Mas ya. Itu cara pemberian pakannya itu gimana sama Mas? Kalau saya losdol Mas, full dia. Full. Jadi nggak pernah kehabisan di wadah pakan itu. Oh, berarti wadah pakan sampai itu sekali ngasih itu banyak gitu Mas? Iya. Jadi wadah pakan itu kalah ayam ngasih sampai males dia. Mau makan kok nggak habis-habis dimakan. Gitu mungkin dia pikir gitu mungkin ya. Berarti dia makan itu dikit, minum, tidur iya. gitu. Jadi kalau kita megang ayamnya, kayak tembolok itu kayak cuman air dikit sama prongkolan sentra dikit gitu. Dikit, tapi udah kenyang dia itu ya. Habis itu makan lagi. Ya. Yang pertama tadi kita tanyakan pakan. Sekarang yang kedua, metodenya cara ngasih minumnya itu gimana Mas sampean? Kalau minum pasti ada ramuan rahasia juga ada lah. Sedikit lah Mas. Empon-pon saya pakai. Ya. Cuman empon-ponnya nggak selengkap Mas Albert. Ya, empon-empon sampai itu pakai apa aja Mas? Saya cuman pakai kunyit, kencur, jahe, temulawak. Udah cuman 4 itu. Tapi kadang saya tambahin kalau pas ada gula merah itu. Kasih sama garam. Ya, garam. Itu tambahan. Itu cara buatnya gimana Mas sampean? Saya ini parut atau di blender. Blender itu. Terus diambil airnya, saya rebus kalau saya Mas. Oh, sampean rebus ya. Kalau saya empon-emponnya enggak direbus. Guys, langsung perbedaannya itu ya. Ya, langsung kasih air, langsung kita pakai. Enggak direbus. Perbedaannya itu.
Iya. Soalnya ini guys, kalau saya empon-empon tuh terbatas bahannya. Jadi saya seadanya. Ya. Tapi kegunaannya sama aja guys. Benar. Kalau ya selain pon-pon minum samen pakai apa lagi Mas? Kalau saya pakai susu Mas. Oh susu juga ya Mas ya? Saya Susu. pakai susu. Saya manja dikit lah ayamnya. Saya kasih susu. Guys, ternyata bukan orang juga yang minum susu. Ayam juga kasih susu biar sehat. Pantes ayamnya Mas Mul ini sehat-sehat. Ya mungkin kawan-kawan. perbedaan kita sampean pakai enzim, saya susu. Oh itu ya. Sama-sama perangsang daging Oh lah iya itu iya Mas. kegunaannya. Kegunaannya sama cuma beda beda jenis. Kalau untuk satu lagi saya juga pakai alkali Mas. Sama. Oh alkali. Alkalinya sama ya. Kayaknya kalau alkali susah untuk ditinggal. Iya. Itu Karena alkali buat itu wajib itu guys. Antibiotik guys. Antibiotik soalnya, apalagi di musim pancaroba kayak gini. Insya Allah kalau alkali bisa lah buat menangkal Iya. virus lah ya. Kalau buat mengobati nggak bisa, buat Kalau menangkal. menangkal, mencegah, Bisa. Kalau mengobati ya tetap pakai obat. Jadi sebenarnya hampir sama Iya. kita itu metodenya. Iya, Mas. Cuman beda sedikit atau beda yang dipakai. Yang Sebenarnya pakai. kegunaannya juga sama. Kegunaannya sama Mas ya? Iya, sama lah. Iya, emang kegunaannya sama. Pakan juga hampir sama. Iya. Cuman saya lebih sering ke full pour. Iya, kalau Mas Mul ini sering ke full pour ya. Bahkan sampai panen dia full pour kadang. Sama kayaknya kita cuman beda pemberian makan ya. Kalau Pemberian. sampai dijatah kan Mas? Iya, kalau saya Ini jatah saya ini lihat Mas. dijatah ini. Iya, sehari kalau saya ini 4 kali guys. Tuh, sehari 4 kali. Pagi, siang, sore, malam. Ada plus minusnya guys kayak gitu. Kalau kita ngejatah itu menurut saya sebenarnya kita kesita waktunya. Iya, kan, itu Mas? dia Mas. Cuman kalau di full, kalau kita nggak bisa konsisten itu juga ada minusnya. Iya, ada minusnya. Nanti bisa meledak pakan kali ya. Iya, kalau rekan-rekan mau full pour atau kawan-kawan ini harus pakan tuh jangan sampai kehabisan. Jadi di treatment dari awal. Dari kita awal. ngerubah mindset ayam itu. Mindset pikirnya lah Iya, kalau manusia. iya. Ya kan kalau di full tuh ngasih makannya semakin banyak kayak nafsu makan tuh kan nggak Turun dia. turun. Cuma kan Nafsu makannya makan stabil ya. Ini saya mau tanya lagi Mas. Iya, boleh Mas. Itu di rumah sampean itu sampean siklus berapa tuh itu Mas? 300 Mas. Oh, 300 ya? Iya. Setiap bulan sekali 300 itu ya? benar. Itu gimana Mas menurut saya sampean? Kalau menurut saya masuk-masuk aja sih. Oh, Mas. masuk-masuk aja ya? Apalagi sekarang saya setelah berhenti di hotel. Oh. Ya ini salah satu usaha utama saya. Oh, sekarang saya mau tanya Mas. Kemarin itu sebelum sampean terjun di ternak itu dia apa kerjanya dulu? Sempat di hotel saya. Mas. Oh, di 2 perhotelan tahun, tuh. ya. Oh, 2 tahun itu Mas. Ya? Selama 2 tahun itu di perhotelan, habis pulang dari sana terjun ternak. Sempat bangkok juga saya Mas. Oh, Sampai- sempat banget juga. Berarti sama ini kita Mas. Jadi saya sempat kejebak perjudian. Aduh. Sama-sama dulu pemain Pernah Bangkok guys. tenggelam di perjudian guys. Iya Uang sih. kerja habis buat Iya. judi. Kalau di Bangkok itu emang gini guys, uang kita ya Oh, habis di susah, situ. susah. Emang. Kalau kita pemain Bangkok itu ibaratnya kita sering ngadu di kalangan kayak itu ya bisa buat kayak gitu sih. Jadi emang kalau saran saya lebih baik kayak gini guys. Ya. buat Mungkin pembesaran. bisa terbilang halal juga lah uangnya. Ya. Halal hasil keringat kita ini Mas. Beda sama Bangkok itu. Ya. Aduh, Bangkok itu hancur-hancuran saya Mas. Panas pokoknya Mas. Bang panas. Habis menang ya kalah. Iya. Gitu-gitu aja. Kalau dihitung-hitung ya banyak kalahnya sama menangnya tuh. benar. Namanya Kalau perjudian. dihitung dari awal lah, Iya. kalahnya banyak. Iya emang Mas. Tahu gitu kan dari dulu melihara kayak gini. Iya, Yang Mas. banyak. Iya asli Mas. Kalau udah tahu kayak gini udah dari dulu aslinya ya. Jadi kayak nyesel juga sih. Iya sih, iya. Kenapa nggak dari dulu? Ya mungkin karena udah ketemu jalannya di sini ya kita tekunin ini Mas ya. Saya juga pernah dengar Mas Albert kan katanya juga merantau dulu ya. Oh iya Mas. Iya, kan? Dulu kita pernah sebelum terjun di ternak ini pernah dikerja di Jakarta kayak di pabrik itu ataupun PT. Setelah di Jakarta itu kita pernah kerja bengkel juga di Jambi itu 1 tahun. Nah setelah itu kita juga pernah jadi sales. Wah, sales guys. Sales ternyata loh. Ya. Pernah jadi sales ini. Jenis kayak sales elektronik, kayak jenis elektronik lah pokoknya. Gimana Mas? Gimana? Udah mantep usaha sendiri apa ikut orang? Masih ya tetap anu lah Mas, mantep usaha sendiri walaupun nggak sebesar Walaupun, apapun, tapi udah mantep lah kalau punya usaha sendiri ketimbang ya? ketimbang ikut orang. Pokoknya ikut orang nggak ada enaknya Mas. Makan hati terus. Iya, makan hati yang jelas. Walaupun kecil-kecil tetap usaha kita sendiri Iya, itu lebih enak. lebih enak. Iya. Berarti rencana mau nambah kapasitas nggak ini Mas? Ya, insya Allah ini ke depan ini ntar habis panen ini Mas ya, Iya. kita bongkar kandang buat kandang insya Allah
siklus 500. Oh, berarti mau bikin sebelah sana ya? Iya, ini bongkar ini Mas. Ini kita bongkar semua, Mas. bongkar. Nggak sayang nih berarti, Mas. Ini masih bisa loh buat melihara beberapa. Iya sih Mas, cuma panenan. Beberapa panen masih bisa, cuma kita cari sekaligus paten aja lah. Ya, mau buat kandang yang paten sekalian, yang permanen. Soalnya buat jangka panjang. Emang kita udah tekunin di sini, Mas. Mantep. Iya, masih Mas. muda udah mantep lah. Iya. Apalagi bentar lagi siklus 500. Nah, iya. Per bulan. Siklus 500 itu lebih dari 5 juta, guys. Iya, guys. Karena saya tahu sendiri siklus 100 untung 1 juta ke atas. Siklus 500 masih muda, siklus 500 sudah positif loh. Soalnya per bulan itu udah nggak mati 5 juta, guys. Iya. Min-minnya itu 5 juta. Soalnya gini Mas, ternak ayam kayak gini, semakin banyak kita meliharanya, semakin banyak keuntungannya kan. Jadi kita Iya. main populasi. Iya, main populasi, sama-sama kita kerjanya, Iya, sama-sama kita ngasih makan, melihara ayam, itu mending kita siklus yang banyak sekalian. Iya, benar, Mas. Sama-sama kita terjun. Beda sih melihara 100 sama 200 aja beda loh. Iya. Bukan untungnya 100 dikali 2 bukan. Beda, beda. Kalau kita ini memelihara ayam ini ya semakin banyak kita meliharanya semakin banyak keuntungannya. Kalau ibaratnya kita pelihara 100 sama 500 ekor sama-sama kita capek kan, lebih baik yang 500 ekor kalau kita punya dana sih. Itu keuntungannya semakin banyak. Kalau buat pemula ya nggak apa-apa sih 100 ekor dulu. Tergantung kemampuan kita. Ya, kita kemampuan kita mampunya ya. berapa. Ya. Yang penting kita hitung dulu. Harus mampu pakan tuh sampai panen. Ya. Jangan sampai kita kurang-kurang di pertengah perjalanan. Ya, benar itu. Nanti guys. kasihan ayamnya Ya. malah terhambat atau trouble, Iya, malah itu. jadi nggak tembus bobot. Nggak tembus bobot, Panen lama rugi kita. rugi, udah sih mumet. Positif ya, Mas. Kuyuan pokoknya saya. Terus ini kayaknya debat ya wis suwi ya. Ya, Mas. Kayaknya udah lumayan lah. Ini udah lama, guys. Kayaknya kalian juga ngeliat lama-lama bosen lah. Iya, ntar. Iya kan? malahan. Udah video kali ini saya cukup sampai di sini sama Mas Albert, Iya. peternak kondang kita. Peternak handal ini. Karena tembus bobot terus Tapi juga. masih banyak untuk belajar, Mas. Masih butuh banyak referensi sih juga. Pokoknya nanti kita bakal bikin video ke teman-teman peternak lainnya lagi tentang metode, juga berbagi. Iya, pokoknya saling kita ini saling berbagi ilmu, tukar pengalaman, cara ternak itu, guys. Jadi kalian yang suka videonya bantu support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe, guys. Ya, guys. Ini nanti rencana Mas Albert juga mau bikin konten, guys. Insya Allah, guys, kita akan buat Kita konten doakan juga. rame-rame Ya, biar dia amin. juga bisa membagikan langsung ilmunya. Ya, guys. Apalagi Ditunggu aja. ayamnya bagus terus ini, Ya, guys. guys. Alhamdulillah. Udah, guys, kita mau jalan lagi, main Ya. ke kandang teman lagi Ya, kayaknya. ya, guys.